Presiden Amerika Serikat telah mengenakan tarif impor pada barang-barang dari beberapa negara mitra perdagangan Amerika Serikat. Tarif perdagangan timbal balik atau resiprokal adalah kebijakan perdagangan di mana suatu negara menetapkan bea masuk terhadap produk negara lain setara atau sebanding dengan tarif yang diterapkan negara pertama terhadap produk negara tersebut. Tarif ini bervariasi antar negara. Menurut Trump, tarif tersebut digunakan sebagai tanggapan terhadap mitra dagang Amerika Serikat yang memiliki surplus perdagangan karena neraca perdagangan Amerika Serikat justru mengalami defisit. Kebijakan tarif impor Trump sebesar 32% berdampak pada Indonesia. Tantangan ekonomi secara global. Yang pertama itu ada ketergantungan pada ekspor komoditas. Meskipun telah memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional dan menciptakan lapangan kerja, Indonesia adalah salah satu penghasil utama komoditas seperti minyak sawit, batu bara, dan kopi di pasar global. Namun ketergantungan yang tinggi pada komoditas ini membawa sejumlah resiko. Yang kedua itu ada persaingan global. Globalisasi telah membuka pintu bagi pembatasan perdagangan, memungkinkan berbagai negara bersaing di pasar yang sama untuk barang dan jasa. Ini disebut persaingan global. Yang ketiga itu ada ketimpangan ekonomi. Perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara horizontal dan vertikal yang menyebabkan disparitas atau ketidaksamaan dalam pertumbuhan ekonomi. Banyak negara di seluruh dunia menghadapi ketimpangan ekonomi yang signifikan. Yang keempat itu dampak lingkungan seringkali diabaikan saat pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh eksploitasi sumber daya alam. Saya akan menjelaskan salah satu contoh yaitu ketergantungan pada ekspor komoditas. Meskipun telah memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja, Indonesia adalah salah satu penghasil utama komoditas seperti minyak sawit, batu bara, dan kopi di pasar secara global. Namun, ketergantungan yang tinggi pada komoditas ini membawa sejumlah resiko. Yang pertama itu, ketidakpastian harga di pasar global dapat mengubah pendapatan negara secara drastis, memengaruhi investasi dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua itu ketergantungan pada satu atau dua komoditas dapat menghalangi kemajuan dan kemajuan di bidang yang lain, dapat berpotensi lebih berkelanjutan. Solusi untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas yang pertama itu dengan pengembangan manufaktur. Pemerintah harus mendorong investor untuk berinvestasi dalam industri pengolahan, terutama dalam hal sumber daya lokal. Yang kedua itu ada inovasi dan teknologi. Teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai industri, termasuk pertanian, industri, dan layanan. Indonesia memiliki kemampuan untuk membuat barang baru yang lebih kompetitif di pasar global melalui penelitian dan pengembangan. Yang ketiga itu ada perkembangan sektor jasa seperti pariwisata, pendidikan, dan kesehatan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan investasi dalam infrastruktur seperti transportasi dan akomodasi juga akan mendorong pertumbuhan sektor jasa. Yang keempat itu ada sumber daya UMKM, usaha mikro kecil dan menengah memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan mendiversifikasi ekonomi. Pemerintah dapat membantu UMKM tumbuh dan bersaing dengan memberikan mereka pelatihan akses modal dan pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tantangan perekonomian secara domestik. Ada beberapa tantangannya seperti daya beli masyarakat, ketimpangan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan harga pangan, dan lain sebagainya.
saya mengambil salah satu contoh yaitu daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat mencerminkan seberapa banyak barang dan jasa yang dapat dibeli oleh konsumen dengan jumlah uang tertentu. Tingkat daya beli yang tinggi menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang meningkat, sedangkan penurunan daya beli dapat menunjukkan masalah ekonomi yang lebih luas. Selanjutnya ada beberapa tantangan daya beli di tengah dinamika ekonomi. Yang pertama, pandemi COVID-19. Karena kehilangan pekerjaan dan penurunan aktivitas ekonomi, krisis kesehatan ini berdampak pada pendapatan banyak rumah tangga. Yang kedua, tekanan inflasi. Daya beli ditekankan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama bagi kelompok harga rendah. Dan yang ketiga, ketimpangan ekonomi. Kemampuan untuk membeli barang dan jasa sangat berbeda karena distribusi pendapatan tidak merata. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya beli. Yang pertama, harga barang dan jasa. Daya beli biasanya menurun ketika harga naik. Sebaliknya, ketika harga turun, daya beli biasanya meningkat. Yang kedua, pajak. Semakin tinggi pajak yang dikenakan, semakin rendah daya beli individu atau rumah tangga. Yang ketiga, tingkat pendapatan real. Daya beli konsumen akan meningkat jika pendapatan meningkat lebih cepat daripada inflasi. Namun, jika inflasi lebih tinggi daripada kenaikan pendapatan, daya beli cenderung melemah. Yang keempat, lapangan pekerjaan. Jika ada sedikit lapangan pekerjaan dan tingkat pengangguran tinggi, pendapatan masyarakat menurun yang akhirnya menyebabkan daya beli yang rendah. Yang terakhir, ada beberapa solusi untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang pertama, kebijakan pemerintah, seperti memberikan subsidi untuk kebutuhan pokok agar harga terjangkau, meningkatkan lapangan kerja melalui proyek infrastruktur dan program padat karya. Yang kedua, peran pelaku usaha seperti menawarkan produk dengan harga kompetitif melalui efisiensi produksi, meningkatkan daya saing lokal dengan inovasi dan diversifikasi produk. Dan yang terakhir, kesadaran masyarakat, seperti mengelola keuangan pribadi dengan lebih bijak, seperti menyusun anggaran dan menabung, mendukung produk lokal untuk meningkatkan ekonomi domestik. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang langkah-langkah yang perlu diambil pemerintah terkait pengenaan tarif dari Amerika Serikat. Di Indonesia memilih jalur diplomasi untuk menanggapi kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat terhadap produk-produk Indonesia. Pemerintah Indonesia menggunakan diplomasi. Menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso, 15% produk ekspor Indonesia termasuk tekstil, elektronik, dan minyak sawit dapat dipengaruhi oleh kebijakan tarif Amerika Serikat. Jika tidak ada solusi, Kementerian Perindustrian memperkirakan kerugian dapat mencapai 12 triliun. Wakil Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa pemerintah akan memperkuat jalur diplomasi bilateral untuk mencapai solusi terbaik. Kesimpulannya, dengan diperkenalkannya operasi impor 32%, Indonesia menghadapi tantangan besar dari Amerika Serikat yang secara langsung mempengaruhi sektor-sektor utama seperti tekstil, elektronik, dan sepatu. Masalah ini memperburuk situasi ekonomi global dan pedalaman dengan mengandalkan barang ekspor, fluktuasi harga global, ketimpangan ekonomi, inflasi, dan peningkatan pengangguran. Untuk mengatasi situasi ini, upaya diversifikasi ekonomi, persetujuan UMKM, meningkatkan kualitas sektor SDM, dan diplomasi perdagangan sangat penting. Pemerintah mengambil berbagai langkah strategis.